Ya, Pak Pendeta Alpulu. Ya, mari kita eh, satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pada saat ini sudah memuji memuliakan namamu melalui pujian dan penyembah kami. Dan pada saat ini kami haus lapar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan dapat dengan mudah mengerti firman-Mu dan mampu melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Kami mohon kepada Tuhan memberkati jam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Dan saya bacakan kepada kita Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian jauh membaca firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Amin. Izin saya Amin. share screen dulu ya. Ya, Bapak Ibu, ya dari pembacaan kita ada 4 kata yang penting yang saya coba angkat kepada kita, yaitu kata-kata meminta, mencari, mengetuk, dan menerima. Nah, sebelum kita melihat ini, beberapa kata ini, ternyata Tuhan Yesus itu dalam mengajar memakai bahasa yang sangat sederhana loh. Bukan bahasa yang filsafat yang luar biasa gitu. Tapi kadang-kadang kitanya yang membuat lebih rumit, lebih apa namanya, supaya bahasanya keren, supaya bahasanya spektakuler, kelihatan intelektual, kelihatan filosof begitu ya. Kadang seperti itu. Dan Tuhan Yesus juga saya pelajari eh, seimbang. Yang rohani ya rohani, yang nggak rohani ya nggak dirohani-rohanikan. Begitu, ya. Lalu Tuhan Yesus ketika mengajarkan ini kan pengajaran di atas bukit ya Bapak Ibu. Pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Enggak dibuatnya, wow, kalau kamu meminta, maka kamu saudara-saudara pakai jubah yang putih dengan segala keagungan, itu ya. Maka baru nanti kamu meminta. Nggak sederhana. Jadi kita jangan mempersulit pengertian itu sendiri. Jadi meminta. Nah, saya mau ambil dalam bahasa kita yang sederhana saja. Kalau kita biasanya meminta kepada siapa? Kepada yang selevel dengan kita atau yang di bawah kita? Biasanya seseorang meminta kepada yang lebih kuat, kepada yang lebih ada kuasa, kepada seseorang yang lebih. Dia nggak akan minta kepada yang biasa-biasa. Jadi dia meminta kepada yang lebih kuat. Dan juga ada kuasa. Jadi Tuhan Yesus itu mau mencoba mengajarkan kepada kita bahwa permintaannya itu sederhana, tetapi
tahu kepada siapa kita meminta. Itu dulu. Jadi cara untuk meminta itu sebetulnya adalah diri kita dulu. Diri kita yang sederhana. Pakai bahasa yang sederhana, memanggil namanya kepada siapa, ya. Maka Tuhan Yesus bilang, sebelum ayat 7 ini, pasal 7 ini di pasal 6, kalau kamu meminta, berdoa, berdoalah kepada Bapa di sorga. Jadi Tuhan Yesus itu memulai mengajar kepada kita untuk menyebut nama Bapa. Bapa kami ya di sorga. Itu penuh dengan penghormatan, saudara-saudara. Jadi ada rasa hormat, ada rasa etisnya juga, ada rasa disiplinnya, mengaguhkan nama Tuhan. Bapa gitu. Bapa kami yang di sorga. Nah, kenapa Bapa kami yang di sorga juga? Karena dia nggak bisa, dia bilang gitu, Bapakku yang di sorga. Itu rupanya Tuhan Yesus sedang mengajar kita bahwa kamu jangan egois di dalam hidupmu. Kalau kamu meminta, minta untuk kami. Berarti untuk semua kita yang percaya. Kau jangan mementingkan diri sendiri. Jadi prinsip yang pertama, kalau kita meminta itu adalah pakai bahasa yang sederhana. Yang kedua, tahu kepada siapa kita meminta, yaitu kepada Bapa yang memiliki segala-galanya. Kenapa? Karena Bapa itu adalah sumber segala sumber, ya. Dia sumber. Dan dia tahu kok yang kita butuhkan. Dia tahu kok yang apa namanya kita pergunakan. Itu yang kedua. Tapi kalau meminta juga, jangan apa yang diinginkan oleh kita. Kadang kita meminta apa yang kita inginkan. Ini salah. Sehingga nanti banyak orang yang jatuh dalam percobaan, Bapak Ibu. Ketika dia meminta apa yang diinginkannya. Lalu bagaimana Pak Apolos kalau begitu? Apa yang kita minta? Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tapi apa yang kita butuhkan, itu yang Tuhan mau. Apa sih kebutuhan kita hari ini? Dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dalam bahasa kerennya, bahasa Ibraninya itu kados, ya. Dikadoskan namamu, dikuduskan, dikhususkan namamu. Jadi ketika aku memanggil Tuhan, aku khusus untuk Tuhan yang hidup, yang sumber itu, yang memberi kepada anak-anaknya. Jadi kita kuduskan juga dia, Bapak Ibu. Itu prinsipnya. Berarti prinsip yang ketiga adalah meminta apa yang kita butuhkan. Berikanlah kami pada hari ini. Nah itu jadi kebutuhan, roti kami. Makanya di situ dikatakan roti kan. Itu dalam bahasa orang Israel itu lehem. Makanya nanti ada Bethlehem. Bethlehem itu sebetulnya kan kita udah tahu. Itu rumah roti. Jadi minta kepada tempat di mana roti itu ada. Nah roti itu ada di Bapa di sorga. Ketika kita ingat misalnya ketika orang Israel 40 tahun di dalam perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan, mereka berputar-putar di padang pasir tersebut selama 40 tahun. Tapi selama 40 tahun itu juga tersedia bagi mereka roti melalui burung apa? Burung gagak diberikan oleh Bapa di sorga. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau saya pakai bahasa sederhananya. Kalau di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 dan 14, boleh ada Bapak Ibu bantu. Jujur Bapak Ibu, sepanjang tadi saya buka eh, kita masuk ke Zoom ini, saya sungguh terharu ya, terharu dengan persekutuan kita malam ini.
sangat-sangat terharu. Sekaligus dalam keterharuan saya juga prihatin. Kenapa Bapak Ibu? Mohon maaf ini. Rata-rata saya lihat kita yang ada di Zoom ini umur 50 tahun ke atas. Betul ya? Betul. Ya, itu yang membuat saya terharu Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur. Seharusnya umur-umur kita seperti ini adalah umur-umur istirahat. Tapi kita mempergunakan untuk istirahat mencari Tuhan gitu ya. Saya bersyukur banget. Kalau kita lihat di Eropa sana atau di negara-negara maju itu udah pakai ini waktu ini untuk tidur. Tapi juga sekaligus dalam saya terharu malam ini, saya juga memikirkan generasi Gepat ini ya, generasi penuai akhir zaman. Saya juga memikirkan generasi yang 40 tahun ke bawah gitu. Saya juga memikir gimana mereka ya. Apakah nanti mereka pada waktu umur seperti kita ini, mereka ada di Zoom seperti ini gitu. Atau ada di klub-klub atau ada di mana gitu. Ada di kolam renang atau di mana. Bukan kebetulan karena ini Gepat sih ya. Generasi penerus akhir zaman. Saya sering menangisi. Saya bawa doa anak-anak saya. Tuhan, saya tidak mau saya sendiri ya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi permintaan itu sederhana sebetulnya. Kita doa supaya di generasi kita dan di generasi yang akan datang, oke lah generasi kita yang 50 ke atas sampai 70 ke atas ini aman gitu. Artinya sebetulnya kita tinggal melangkah saja kepada dunia yang kekal. Dan kita menjadi baru. Kita sudah diperbarui, diberikan kepada kita tubuh kemuliaan dan menikmati segala jerih lelah kita selama capek kita di dunia ini. Jadi sebetulnya apa yang kita pikirkan lagi? Nggak perlu kita pikirkan diri kita karena kita udah ada di dalam hadirat Tuhan. Kita adalah pewaris penerima itu. Tapi yang perlu kita perhatikan dan ini adalah generasi setelah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Saya belum punya cucu Bapak Ibu. Saya udah punya anak 3 dan sudah layak sudah punya cucu sebetulnya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan nggak bisa dijodoh-jodohkan. Ya begitu ya. Eh, kita biarkan. Tapi persoalannya 10 tahun yang akan datang, apakah masih laptop kita, HP kita terbuka untuk seperti rusanya haus, rindu air. Apakah masih ada pujian itu? Apakah masih ada bacaan firman Tuhan? Bapak Ibu. Jadi yang kita minta itu sebetulnya. Sangat luar biasa. Pak Bambang tadi membawa secara sederhana. Tapi menyentuh, membelah sanubari saya, Pak. Bapak penuh dengan ketulusan di dalam pujian itu tadi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, selama ini saya tidak pernah seperti ini, Bapak. Saya melihat kenapa ya? Kenapa anak-anak muda generasi kita? Kenapa tergerus mereka oleh zaman ini? Saya dulu pendosa. Hidup di dalam dosa. Tapi umur 24 sampai 25 saya diselamatkan oleh Tuhan.
Nah, sejak itu saya betul-betul menguduskan diri di hadapan Tuhan. Tidak pernah punya niat atau kerinduan untuk jadi pendeta, untuk jadi pastor. Tidak pernah melamar untuk jadi pastor, tapi didesak, dipaksakan untuk jadi pendeta. Bahkan diseret di rapat majelis. Pokoknya kamu harus ikuti ujian kependetaan. Jadi saya ikuti asal-asalan. Ya udahlah, saya ikuti aja. Berharap jangan sampai lolos. Tapi Bapak Ibu, justru waktu diberikan pertanyaan, baik secara tulisan maupun tidak bisa saya selewengkan menulisnya, menjawabnya. Dan ketika secara lisan pertanyaan-pertanyaan, tidak bisa saya asal-asalan untuk menjawabnya. Saya bilang, kenapa mulut ini? Padahal saya berharap jangan sampai. Dan akhirnya sejak itu mereka bilang layak. Bapak Ibu, yang menguji saya itu bukan orang, bukan ini, orang biasa-biasa. Pendeta, doktor, ada dari Lembaga Alkitab Indonesia, ada dari PGI. Bahkan pada waktu itu ada dari DEPA. Dan kemudian dari kami 4 orang saya dinyatakan lolos. Saya mau bilang apa lagi? Ya udah, kalau memang udah begitu, akhirnya saya mempertahankan dan memperjuangkan hal itu. Ini maksudnya Tuhan, kehendak Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saya melayani jemaat, bukan jemaat yang spektakuler, yang banyak, yang semua fasilitas. Setelah jadi pendeta malah disuruh pergi ke daerah, memulai perintisan. Nah, kami memulai Bapak Ibu. Memulai dari nol. Saya ingat betul pada waktu itu. Anak saya nomor 3 itu yang sedang kuliah sekarang ini. Dia 6 bulan di dalam kandungan. Puji Tuhan. Saya belum punya pengalaman kalau naik pesawat itu bahwa akan sangat membahayakan kandungan. Bisa gugur. Kalau saya seandainya udah tahu, Bapak Ibu, maka pasti saya dan istri dan kedua anak saya tidak akan berangkat. Yang luar biasanya baru tahu bahwa itu membahayakan naik pesawat kandungan 6 bulan bisa gugur. Setelah 1 minggu sudah turun, sudah di lapangan. Karena istri saya kontraksi. Saya bilang, wah, kenapa baru saya tahu? Kenapa saya jadi orang bodoh? Ternyata apa? Ada maksud Tuhan semua gitu. Dan anak saya, puji Tuhan, haleluya. Dia sekarang semester 3 ilmu hukum. Kami tidak disertai dengan bekal gaji sekian juta setiap bulan. Tidak disertai dengan fasilitas rumah. Tidak disertai dengan kendaraan. Pokoknya disuruh pergi daerah yang sangat ekstrim. Dan puji Tuhan 15 tahun di tempat itu. Sampai akhirnya ketemu dengan Pak Joko Markus di Jum. Pada waktu itu. Saya lupa ingat, kurang lebih 4 tahun yang lalu ya Pak ya? Iya, 4 tahun yang lalu. Ya, 4 tahun yang lalu. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat foto saya 4 tahun yang lalu itu lagi ganteng-gantengnya Bapak Ibu. Sekarang udah jelek. Haleluya. Aduh. Lagi, semangat-semangatnya pada saat itu. Nah, itu ya, kita meminta. Jadi sederhana permintaan kami, Tuhan tolong kami, lindungi kami, sertai kami. Lalu apakah Tuhan sertai?
apakah Tuhan menghindari semua masalah yang kita hadapi? Ternyata enggak. Kita udah doa sederhana. Ternyata enggak, yang datang malah polisi. 7 kali dipanggil. Kenapa kamu di sini? Kristenisasi ya. Malah datang yang datang tamparan, Bapak Ibu. Yang datang malah justru demo. Loh, katanya Tuhan menyertai. Rupanya kita harus hadapi itu, tetapi maksud Tuhan menyertai itu memberi kepada kita kekuatan. Menolong kita ketika ada kejadian itu. Kenapa sampai ada harus kita alami itu? Supaya kita punya pengalaman. Supaya kita tahu bahwa kita mampu. Supaya kita tahu bahwa kita punya iman. Supaya kita tahu bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Dan itu kadang-kadang kita baru sadar 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun ke depan. Nah, saya sadari semuanya itu. Ternyata iya memang luar biasa ya. Jadi nggak usah muluk-muluk permintaannya. Ya, sekarang ini saya rumahnya Bapak Ibu sangat besar. Sekarang ini rumah besar banget rumah saya. eh itu gratis diberikan. Tapi nanti kuncinya dikasih. Kuncinya belum, sudah tersedia semua sertifikatnya, tapi kuncinya nanti pada waktu malaikat membuka. Dia bilang, "Oke, sudah layak kamu masuk ke rumah yang besar ini dengan segala fasilitas di dalam, karena dulu kamu belum ada fasilitas, maka segala sesuatu fasilitas secara gratis diberikan kepadamu." Amin, Bapak Ibu. Sekarang ini izinkan dulu ngontrak aja dulu, ngontrak. Kenapa? Karena kalau kamu punya rumah seperti itu di dunia ini, maka hatimu nanti menyayangkan, nanti ada berebutan orang-orang lain masuk ke dalam rumah itu. Lebih baik kita berebutan masuk di rumah yang kekal itu. Ya. Haleluya. Ya. Ini kita di sini kan ya Bapak Ibu, jangan Amin. mempertahankan ya. Ya Pak Daniel ya, jangan mempertahankan hidup bahagia di dunia Pak ya. Amin. Ya. Amin. Tapi kalau selama Tuhan izinkan kepada kita hari ini, besok masih ada kesempatan kita memetik. Ya petik saja Pak, lanjut aja, nggak apa-apa. Kalau besok masih Tuhan izinkan kita bertemu di Zoom, nggak apa-apa Pak. Kita ketemu saja. Tapi kalau giliran dia memanggil kita, aku panggil engkau, kau udah capek, jangan pertahankan, jangan pegang tempat tidur, jangan kunci pintu, buka pintu, lihat aku mengetuk pintu, aku mau makan bersama dengan engkau. Hai Pak Joko, hai Pak Apolos, aku sudah batasi umurmu antara 70 sampai 80, itu kemurahan Tuhan luar biasa. Jadi Bapak Ibu sederhana. Kalau kita usia-usia begini sederhana saja permintaan kita. Nggak usah lagi minta lagi mobil Rubicon. Sayang Pak, nanti kita pegang setirnya gemetar-gemetar kita Pak. Dikasih oleh Bapak kita di surga mobil Rubicon. Gemetar kita pegang setirnya. Kaget kita. Terus terbang ke surga. Iya, terbang ke sana sini. Jadi kita minta sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Amin. Nah, di dalam meminta itu ada rencana. Berarti merencanakan. Apa sih? Terus yang kedua ada gerak. Berarti melangkah. Ada kerja. Banyak orang meminta tapi tidak ada rencana, tidak ada gerakan, kemudian tidak kerja. Ada kerja itu mengerjakan, menunggu, menikmati, dan mengucap syukur. Saya melihat anak-anak zaman sekarang ini hanya meminta. Tapi mereka tidak bisa memadukan antara ora et labora, antara doa dan kerja.
2 minggu yang lalu saya berikan peraga kepada anak-anak. Boleh nggak Bapak Ibu, ada yang mau jadi peraga pada saat ini berdiri begitu? Mohon maaf ini saya kerjai dulu Bapak-Bapak. Oke, siapa yang bersedia dengan tulus ikhlas dan rela untuk jadi alat peraga? Berdiri, buka kamera Bapak Ibu. Boleh ya? Kapan lagi mengerjain orang tua? Adakah yang bersedia? Tidak ada ya? Kalau gitu saya aja. Enggak kok sederhana kok. Enggak, saya enggak kerjain. Enggak mau permalukan. Enggak. Oke, saya berdiri ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sebetulnya atau bersama dengan Pak Joko deh sama saya. Kita berdiri Pak. Oke Pak ya, sudah ya. Ya, sudah. Oke. Nah, kita sekarang meminta yaitu doa dan kerja, betul ya? Iya, Kaki kanan Bapak doa, kaki kiri doa. Sama juga saya. Kaki kanan saya doa, kaki kiri saya doa. Nah, setiap kata yang saya sebutkan itu yang maju. Oke? iya, Kaki yang lain diam. Ya. Sekarang saya sebutkan doa, maju. Kakinya maju, Pak. Yang doa yang mana? yang kanan dulu. Doa, maju lagi. Doa. Kiri. Enggak. Yang tidak disebutkan diam aja. Kita ulang, Pak ya. Iya, Kita iya, ulang. betul, Pak. Mana yang saya sebutkan itu yang maju. Iya, Doa, maju. Doa lagi, maju. Doa lagi, maju. Bagaimana Pak langkahnya? mantap. Iya, tapi di belakang kan ada waktunya terputus. Ada waktunya berhenti, betul? Iya, Iya. Baru seimbang dia, kita harus sebutan dua-duanya. hmm, Doa, kerja. Doa, kerja. Doa, kerja. Baru ringan. Paham ya Bapak, Ibu? iya, iya. Iya. Maaf. Jadi Berarti antara doa dan kerja itu harus ada keseimbangan. jadi Kalau nggak cuma lompat. kerja Betul, saja betul, kerja betul, kerja betul. tidak ada doa, berarti satu kakinya berhenti. Maka sejauh langkahnya bisa, sejauh itu dia bisa mampu kuat. Tapi ketika terus doa 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 tapi tidak ada kerja, maka bisa robek itu kaki. Atau kerja 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 tidak ada doa, maka ada langkah kita yang terhenti. Oke? Jadi makanya Tuhan Yesus memberi keseimbangan doa dan kerja. Terus yang ketiga adalah mengetuk. Biasanya kalau mengetuk itu dari jauh apa dari dekat? Dari dekat. Dekat, berarti kita harus dekat dengan apa yang kita ketuk. Pintu. Tidak bisa kita mengetuk pintu dari jauh. Harus dari dekat. Harus mendekat ke pintu. Ada di dalam Mazmur 34 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Nah, disentuh dan memberikan hormat, Bapak Ibu. Setelah dekat, baru diketok. Matius 15 ayat 25. Setelah itu masuk ke dalam. Dan baru menceritakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu ada ayat-ayatnya Bapak Ibu. Silakan dibuka nanti. Boleh, mari kita buka ayatnya.
Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Itu ayat 17 ya. Oh, Ibu baca di itu ya. Di Alkitab ya. Di Alkitab apa di HP? Alkitab, Pak. Oh iya iya, kalau di Alkitab memang ayat 17 dia. Di ayat 17. Kalau di HP ayat 18. Saya baca ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Oh, itu di sini 19. Oh iya, 19 Di ya. Alkitab, Memang Pak. kalau Iya. di HP beda-beda. Nah, jadi Bapak Ibu, Tuhan itu dekat kepada orang yang lemah tapi tulus ikhlas. Makanya Tuhan Yesus bilang kan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tadi di dalam perikop kita ini, Tuhan Yesus memberikan contoh seorang ayah yang jahat saja memberikan kepada anaknya apa yang diminta. Kalau dia minta roti, ya roti yang diberikan. Tidak mungkin dia kasih ular. Itu yang jahat. Apalagi Tuhan kita. Kita memanggil Tuhan itu adalah Bapa kita. Kenapa? Karena dia adalah sumber dari segala sumber, Bapak Ibu. Lalu Matius 15 ayat 25. Mari kita lihat Matius 15 ayat 25. Saya baca ya, Pak. Ya. Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Amin. Amin. Bapak Ibu tahu nggak siapa perempuan ini? Seorang perempuan Kanaan. Yang Ya, anaknya yang sakit, Pak. ya. Dia enggak, ini perempuan ini itu kan nanti apa namanya ya, seorang perempuan yang anaknya sakit kan. Lalu kemudian ada dua kejadian di sini ya, ada dua kejadian. Tapi kita lihat perempuan ini, apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Yang pertama, tetapi perempuan itu mendekat. Jadi dia mendekat kepada siapa? Kepada Tuhan. Terus menyembah. Jadi langkah untuk meminta itu mendekat, menyembah. Seperti yang kita lakukan malam ini. Baru menyampaikan permohonan dengan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kadang-kadang kita terbalik. Sudah diberi oleh Tuhan, baru kita menyembah. Tuhan mau supaya kita teratur dalam hidup kita. Seperti seorang wanita ini. Dia mendekat kepada Tuhan, menyembah dia, dan menyampaikan permohonan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Jadilah seperti imanmu. Ternyata Tuhan melihat seorang perempuan ini bahwa ternyata imannya sangat besar. Sekalipun dia ada tantangan, itu kan tantangan Bapak Ibu. Ini kan suatu pengujian. Tuhan Yesus menguji dia, ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu tahu ini adalah, sebetulnya perempuan ini adalah dari Samaria. Dan orang-orang Samaria itu dianggap dari segi budaya, dari segi sosial lebih rendah. Bahkan sering mereka disematkan dengan nama dogi ini gitu kan. Tapi perempuan ini tidak peduli dengan sematan itu. Yang penting dia sudah berhadapan dengan Tuhan. Dan dia tahu Tuhan yang ada di depan dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dia sangat beriman kepadanya. Dan Tuhan memuji dia. Lihat itu. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Coba bayangkan itu. Tidak walaupun dia direndahkan, walaupun diremehkan,
walaupun dia dihina, tetapi tidak putus asa dia, tidak tersinggung dia. Sering kita di dalam gereja sering kita tersinggung. Tidak mau khotbah yang keras, tidak mau khotbah yang menyinggung. Maunya yang enak-enak, yang manis-manis, yang dipuji-puji. Oh, Bapak Ibu luar biasa, hebat pelayanannya gitu ya. Wah, mantap. Enggak, ketika Tuhan Yesus menguji. Kemudian perempuan itu mengatakan apa? Benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, semakin meningkat. Lalu Tuhan Yesus bilang, menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, coba bayangkan, dipulihkan status dia, ya, dipulihkan statusnya, dipulihkan harga dan martabatnya, dipulihkan budayanya, ada istiadatnya. Di atas itu kalau disebut perempuan, itu menyebutan perempuan itu adalah kelas nomor 2. Kalau dalam budaya Yahudi. Tetapi lihat di ayat 28. Hai ibu, itu tidak dipanggil dia perempuan lagi. Tetapi dipanggil apa Bapak Ibu? Ibu. Ini adalah panggilan kasih sayang. Ini adalah panggilan kedekatan. Ini adalah panggilan yang memuliakan. Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Nah, bukan seperti apa yang kau minta, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sembuh. Anaknya sembuh. Anaknya sembuh, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Jadi kalau kita memiliki sikap seperti seorang perempuan ini, menerima. Jadi kata terakhir adalah menerima. Jadi sederhana malam ini saya mau mengatakan, Tuhan mau kita meminta kepada Dia yang Maha Kuasa, mengetuk pintu hatinya dengan penuh dengan kesungguhan hati, dan mencari dengan langkah doa, dan pasti akan menerima hasil. Apapun yang menjadi permintaan Bapak Ibu, apapun yang menjadi permintaan saya malam ini, mari kita memintanya dengan bahasa yang sederhana, dalam hati yang tulus dan ikhlas, pasti akan kita menerima. Bukan dengan bahasa-bahasa yang spektakuler, tetapi bahasa yang sederhana. Yang penting kita dekat kepada Dia. Namanya dipuji, dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami sangat diberkati oleh firman-Mu malam ini. Biarlah kami meminta kepadamu, Engkau adalah sumber dari segala sumber. Tapi Engkau mengajar kami supaya kami mendekat, melangkah di dalam iman kami. Engkau akan menolong kami. Apapun yang menjadi permohonan, permintaan kami, kiranya malam ini Tuhan, Engkau adalah jawaban. Berikan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu, bukan sesuai dengan keinginan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, berkati acara persekutuan kami selanjutnya. Amin.